Selamat malam, teman-teman Urban Mob Lab. Udah lama, kayaknya udah nggak bikin lagi karena satu dan lain hal. Sekarang kita udah kedatangan tamu. Nanti kita kenal lebih dalam lah siapa beliau. Jadi dimulai dari perkenalan kali ya. Halo. Monggo. Halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu. Saya di sini sebagai founder Hard Life dan temannya Mas Pipeng. Hard Life ya. Hard Life. Hard Life atau barangkali buat teman-teman yang belum cukup familiar, Oke. SMG KRS SMG Semarang Keras. Semarang Keras. Yuk, SMG KRS atau Hard Life. Aku mulai lempar pertanyaan dari yang paling ini dulu deh. SMG KRS itu brand clothing, cukup sepakat ya Mas ya? Cukup sepakat. Atau mungkin ada ini lain, SMG KRS itu apa atau apa gitu yang mungkin lebih bisa merepresentasikan? Apa ya, selain clothing, ya kita ya memang dari dulu memang suka berkecimpung di dunia clothing dan suka apa ya, suka melihat momen-momen dan mengaplikasikan ke dalam bentuk karya baju gitu. Baju lah ya. Dan kenapa baju dan kenapa clothing, karena mungkin itu sangat possible yang kita lakukan pada masa itu. Ngomong-ngomong, kalau Mas Bayu berarti ini ya, kita udah mulai inilah Hard Life itu terbentuknya kapan sih Mas sebenarnya, atau semenjak dari wacana itu seperti apa? Kalau wacana dulu itu kan sebenarnya isu-isu itu dikembangkan itu kan tahun 2012 sampai 2015. Oh, malah 2012 sampai 2015. Oke. Itu di Semarang Keras muncul dan ada itu dari kos-kosan di Sampangan itu, teman-teman dari Blora juga. Oh. dari Cepu lah. Kebanyakan besarnya di situ. Cuma ada yang dari Salatiga juga. Pokoknya ya sebagian besar itu perantau lah, orang-orang perantau di Semarang. Kenapa Semarang Keras itu sebenarnya kita melihat sudut pandang jadi kayak kita kaget gitu, bukan kaget sih, kayak sesuatu hal yang tidak kita dapatkan di kota-kota kita, itu kita dapatkan di kota Semarang gitu. Kayak persaingan hidup, terus kerasnya hidup di Semarang, seperti kayak macam begal dan hal-hal yang ya berbau kekerasan itu muncul di hadapan kita secara langsung gitu, dan kita juga pernah mengalami itu, dan terus kita aplikasikan ke dalam bentuk karya. Gitu sih. Awal mula berarti memang terbentuk karena ya satu kecintaan sama itu ya Mas ya, media itu. Lalu seperti itu ceritanya ternyata. By the way, kita ini nih Mas, sama-sama berasal dari Blora. Ya apa ya, kalau aku mungkin yang memang sama-sama pendatang. Aku 2014 itu nyampe Semarang, sama mungkin kita sampai kuliah ya Mas ya. Kamu kuliah? Aku kuliah awalnya. Sama aku pun kuliah 2014, dan ya mungkin aku 2016 2017 udah ya, walaupun aku sebenarnya honestly orang yang jarang mengkonsumsi lifestyle, terlebih kaos atau apapun lah yang berhubungan sama itu. Sebenarnya aku sangat jarang, bisa dibilang sangat jarang. Tapi kan minimal kan pernah dengar brand ini gitu. Ya aku mulai dengernya itu kalau nggak salah lupa 2016 atau 17. Betul. Nah itu cukup ini sih Mas, cukup, kalau aku bilang cukup masif ya. Kalau di waktu-waktu itu, jadi hampir ya, kalau aku lempar berarti berapa tahun ke belakang tuh, kalau 2020 3 tahun 4 tahun ke belakang lah. Itu sebagai pendatang dari desa terus ke kota gitu kan. Apa ya, kan
memungkinkan untuk cari-cari tahu apa sih yang ada di kota tuh apa, seperti apa, terus lifestyle-nya gimana gitu. Ya makanya di tahun-tahun itu kayaknya clothing atau brand itu jaya ya bisa dibilang. Ya bisa dibilang begitu sih. Oke, lalu 2016, 2017, nah 2020 baru dipertemukan. Nah, menariknya di situ nih Mas. Jadi kita sama-sama pendatang dari Blora ya, mungkin kalau misal aku Blora dan Mas Bayu di Cepu ya memang jaraknya lumayan sih. Tapi apa namanya, menariknya itu kita ketemu karena obrolan soal kolaborasi ini. Betul. Oh ya, makasih Mbak Feren. Kita ketemu karena gagasan kolaborasi. Jadi kapan hari kita ketemu di bunker juga. Betul. Mungkin yang mempertemukan itu Mas Geri ya dari Prigel. Jadi bunker sebagaimana teman-teman tahu itu memang punya banyak program yang memungkinkan untuk melakukan banyak kegiatan. Betul. Jadi kalau kemarin itu di program Market, Semarang Market kita ketemu, aku ketemu sama Mas Bayu dan beberapa brand clothing lain lah. Dan setelah acara itu kita udah mulai ngobrol ya Mas ya. Iya. Bikin apa nih? Lalu baru terjadi akhir-akhir ini, belakangan ini, yang mana kolaborasinya belum bisa dibocorkan sekarang. Ya, ditunggu aja dalam waktu dekat apa yang mau kita bikin gitu. Tapi aku mau lempar pertanyaan dulu nih Mas. Sebenarnya menarik nggak sih Mas kalau buat brand ya? Biasanya kan yang lumrah terjadi itu kan brand berkolaborasi dengan sosok personal. Suatu orang lah atau band atau apa gitu yang memang kadang mewakili apa namanya ya semangat dari brand itu sendiri gitu. Terus kalau ini kan ceritanya mau collab sama suatu tempat nih Mas. Itu gimana menurut Mas Bayu tuh gimana? Kalau tadi pertanyaannya lumrah atau tidak lumrah, menurutku justru yang tidak lumrah itu Mas. Aku senang sama yang seperti itu. Jadi kita bisa mengeksplor lebih jauh. Jadi kan sesuatu yang tidak lumrah itu kan berarti keluar dari kebiasaan kita toh. Ya, betul sekali. Kebiasaan kita itu kan kalau melihat beberapa tahun ke belakang ini kan si Semarang Keras sendiri atau Hard Life itu kan keseringannya berkolaborasi dengan produk atau produk sejenis lah, atau mentok-mentok sama personal orang. Tapi rencana-rencana untuk keluar dari zona yang setelah kita lakukan itu ya sangat menarik buat kita gitu. Jadi kita pikirannya bisa berkembang dan bisa mengeksplor lebih jauh lagi lah. Wah, ini apa ya yang bisa kita ulik dari tempat ini, apa yang bisa kita ambil sisi yang sama lah, minimal sisi yang kesamaan kita, visinya si tempat ini sama si Hard Life itu apa, dan terus yang bisa kita aplikasikan ke dalam bentuk karya ini dengan karya yang seperti apa begitu. Menariknya di situ. Jadi kita dapat value lain lah ya. Nah, betul. Ya aku pun berpikiran hal yang sama ketika tempat ini sebenarnya kan sebelum terbentuk sebenarnya sebelum jadi tempat inilah aku sempat punya pikiran untuk menjadikan tempat ini sebagai tempat yang so-called kolaboratif gitu. Jadi tempat ini aku pengen nanti jadi shelter untuk ketemunya banyak kepentingan, banyak pihak yang mana dari obrolan yang bisa dimulai dari sini, dari acara atau dari event-event yang ada di sini itu nanti jadi timbul konten baru, jadi ada kerjasama baru, jadi produk baru atau jadi apapun. Sebenarnya semangatnya atau spirit tempat ini seperti itu. Dan Hard Life Semarang Keras. Nah, terus aku lihat juga
ini Mas ya, berarti dari awal kemunculan itu Semarang Keras dulu, baru Heartlife. Baru Heartlife. Itu ceritanya gimana? Semarang Keras itu kan udah didirikan ya dari isu-isu dan kreativitas kita sebenarnya bukannya mentok ya. Wah ini apa ya yang bisa diulik lagi dari Semarang. Setelah kita menjajah dari 2000, bukan menjajah sih tapi Eksplorasi lah. Eksplorasi mengenai kota Semarang ini terlalu kesannya ini terlalu segmented banget. Ketika kita menggunakan nama sebuah brand, menggunakan nama kota gitu. Kami pikir terlalu segmented banget dan pikiran kita malah tidak bisa melebar luas kemana-mana. Gitu. Jadi di bulan Juli tahun 2019 kita putuskan untuk ganti nama menjadi Heartlife itu dengan konsep dan visi yang sama, dengan spirit yang sama juga, dengan orang-orangnya yang masih sama juga. Dan itu sepakat karena ya kita ingin melebarkan pikiran kita lah, terutama kreativitas kita lagi. Kalau di tahun 2007 kita aktif itu 2015 itu udah aktif. Lebih aktifnya lagi tahun 2016 sampai 2019 itu kan kita aktif banget gitu, mengeksplor kota Semarang, terus hal apa saja yang kita perlu aplikasikan ke dalam bentuk karya dan sebagainya. Itu kita rasa udah cukup lah menggunakan kata Semarang Keras gitu. Tapi BTW Semarang Keras itu masih ada tapi dalam bentuk produk gitu. Dalam bentuk produknya aja gitu. Tapi brandnya mengatasnamakan Heartlife sekarang gitu. Menarik. Jadi memang nggak sebatas jualan kaos. Betul. Gitu aja. Oke, lalu menariknya lagi, barusan lah tadi sore atau tadi siang itu aku coba ngulik-ngulik di laman Instagramnya Heartlife gitu. Jadi beberapa postingan tuh aku ngelihat ada, aku nggak tahu ya itu menurut Mas Bayu tuh sebagai bentuk pembajakan atau sebagai bentuk apa tuh, aku makanya mau cari tahu. Itu jadi kan kaosnya tulisannya apa, Semarang versi saya pribadi. Oke, ya. Itu gimana Mas? Kalau Semarang versi saya pribadi itu kan kita bekerja sama dengan Urban. Urban Jakarta. Itu kerjasamanya itu tahun 2019 Agustus. Dan sebenarnya itu udah habis kontrak tahun 2020 Agustus. 1 tahun berarti 1 tahun. Kenapa? Maksudnya produknya Semarang versi saya pribadi ini kan sebenarnya dicetak terbatas. Cuma beberapa piece lah. Ketika ada orang yang membajak tanpa sepengetahuan kita atau dengan membajaknya itu, apalagi dijual ya. Dijual bukan untuk konsumsi dia pribadi tapi itu dijual, itu sangat, pertama mungkin ada beberapa konsumen yang merasa tersakiti gitu. Karena untuk membeli produk SVE Vol 1 itu Mas, itu banyak orang yang tidak dapat. Pada waktu itu animonya luar biasa. Luar biasa dan aku pun ya sadar gak sadar sih, wah kok sampai segininya gitu. Itu habis dalam kurun waktu 27 menit 300 piece. 300 piece barang baju. Oh, cuman baju aja atau ada pernak-pernik lain gitu? Baju sama hoodie sih. Baju sama hoodie. Untuk Vol 1, 300 piece. Ya maksudnya aku mewakili customerku pada waktu itu, perjuangannya gimana, terus ngantri sampai jam 7 pagi padahal kita rilis jam 8 malam. Melihat perjuangan itu, ketika ada yang membajak dan menjual barang tersebut, kayak merasa mewakili mereka yang sudah berjuang itulah. Dan juga pasti ingin lebih ke sisi edukasinya lagi lah Mas ya, untuk orang-orang. Iya, aku cukup sepakat sih sama hal itu. Apapun bentuknya, pembajakan itu adalah satu yang janganlah. Jangan. Sebenarnya kan maksudnya edukasinya itu kan si orang ini yang membuat baju dan di-value-kan itu kan dia mempunyai potensi untuk membuat brand sendiri. Sisi bisnisnya dia sudah ada. Kenapa dia tidak mengeluarkan sisi kreatifnya sekalian gitu.
Kenapa? Maksudnya kok apa ya, setengah-setengah lah. Kenapa nggak dikeluarkan sekalian? Dia kan sudah membuat brand, bukan membuat sih, maksudnya menjual brand, berproduksi lah, dia udah berproduksi. Dia sudah bisa memproduksi. Dan kenapa yo tidak membuat brand sendiri aja, Mas? Oke. Lalu ini nih, kalau ngomong soal pandemi ini kan ngepasi momen-momen lagi, ini baru 2 hari PSBB jalan nih Mas. Betul, betul. Sebenarnya kalau buat brand atau clothing, ya khususnya buat Semarang Keras lah atau Hard Life, dampaknya tuh sejauh mana sih Mas sebenarnya? Kalau untuk dampak sendiri sih sebenarnya kita kerasa nggak kerasa sih Mas sebenarnya. Kerasa nggak kerasanya ini soalnya ya tipikal tim di Hard Life sendiri ini memang fighter gitu. Melawan, Mas, yo bukan melawan sih, maksudnya kan kita ini serba dibatasi, dibatasi, mau melakukan apapun dibatasi, segalanya dibatasi. Tapi kita mencari siasat baru yang beraneka ragam dan dengan kreativitas kita agar kita mampu bisa bertahan. Kan di dalam masa pandemi ini kan bertahan itu kan sudah cukup banget, betul, menurut saya. Ya bertahan itu dengan cara ya kreativitas kita lah. Yang penting kita tetap gerak terus, mengeluarkan apa yang perlu dikeluarkan di pikiran kita maksudnya, dan mengeluarkan tindakan yang lebih capek lagi sih daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Iya. Pun sama ya. Aku pikir juga aku mungkin sebagai orang yang bekerja di outlet pun ya mungkin semua sih nggak bisa dan menyeluruh, pasti semua outlet yang berhubungan dengan ya jualan makanan, jualan apapun. Sepertinya menyeluruh dampak yang jadi ya baiknya kita ambil hikmahnya aja, dan ya mungkin seperti ini salah satu cara gimana agar kita tetap produktif dan tetap bisa mengilhami sebuah tragedi gitu. Betul. Makanya mungkin di masa-masa pandemi kayak gini kan pasti outlet merujuk peraturan pemerintah kan tutup jam 9. Jadi mungkin dalam tiap hari kayak gini selepas jam tutup, ya kita ngobrol-ngobrol lah, ngajakin orang ngobrol atau apa gitu kan, siapa tahu ada sesuatu nanti yang bisa terjadi setelahnya gitu. Jadi ya inilah bukan halangan lah ya. Halangan tetap ada, tapi kita mensiasati halangan tersebut lah. Gimana caranya? Lalu gini, aku mau nanya pendapat soal iklim kolaborasi deh Mas di Semarang. Berarti kan mungkin kalau dibilang cukup lama pun ya relatif ya Mas ya. Maksudnya Hard Life semenjak berdiri sampai sekarang. Tapi menurut kamu iklim kolaborasi di Semarang tuh gimana, terlebih dalam kalau kita bahas ekosistem di dunia itu tuh seperti apa? Ini kalau menurut saya pribadi ya, beberapa kurun waktu terakhir mulai muncul kolaborasi itu, kalau nggak salah tahun 2018 itu mulai masif di segala penjuru itu hampir kolaborasi dengan brand inilah, brand itulah gitu. Kalau untuk ekosistem di Semarang sendiri mengenai kolaborasi sih begitu banyak yang berkolaborasi, terutama kalau mengkerucut di brand gitu. Yang aktif berkolaborasi sendiri ini sih sebenarnya kalau aku melihat sisi positifnya itu kan kita pertama menambah relasi sih. Jadi lebih kenal dengan satu dengan yang lainnya gitu. Kedua itu kedua sisi kreatif lebih terbuka lagi. Kita mau membuat apa nih, terus apa nih gitu, karena ya dengan berkolaborasi yang penting itu sih relasi itu. Kalau aku melihat ekosistem di Semarang sepertinya tengah ini banyak yang berkolaborasi.
banyak yang mulai ini ya apa ya karena kalau aku bilang sama sekali tidak ada ruginya kalau melakukan kolaborasi dalam bentuk apapun gitu. Betul. Makanya aku sebagai Luplab atau Bunker pada umumnya juga lebih ke hal-hal yang misal kemarin aku baru aja rilis koktail, jadi juga aku ada semacam produk koktail tapi kita kolaborasi sama Terror Hemingway, jadi dia kayak semacam street culture gitu, street koktail gitu. Dan kita ngobrol lalu bikin satu produk aja lalu kita collabs, dan nanti aku pikir hal-hal seperti itu sih yang seru kalau menurut aku seru. Dan berarti kalau misal ini nanti kita jadi nih ini berarti kalau tahun ini aja berarti di tahun ini jadi kolaborasi pertama Hardline di tahun ini iya. Di tahun ini iya. Akhirnya iya sih ya, kayaknya di tahun ini sebenarnya kita schedule agendanya apa aja nih? Agenda Hardlife sendiri ini kan sebenarnya agenda ini aku pribadi susun itu kan di tahun 2020 bulan Desember gitu. Iya. 2021 itu sepertinya corona semakin mereda, pandemi semakin mereda. Amin. Tidak maksudnya kan kita bergantungnya itu kan ke event-event toh Mas sebenarnya. Iya. Ke event-event, dan kita lebih banyak jalannya ke event-event meskipun eventnya entah apapun itu kan kita sering gerak keluar kandang lah paribasanya gitu. Walaupun online juga tetap meskipun online juga, tapi kan kita lebih sukanya itu kan ke event-event. Jadi agenda kita itu sebenarnya ke event-event gitu. Meskipun kita sendiri itu kan sebenarnya sudah mempunyai event sendiri, Clothing Market Society itu. Udah dijalankan tahun 2020 kemarin gitu. Dan kita rencananya kan ingin mengolah itu dan mengolah ada beberapa kolaborasi dalam bentuk event juga. Cuma dengan melihat kondisi PSBB seperti ini sepertinya tidak bisa dilakukan. Tapi nggak tahu juga sih agendanya itu sama mungkin kolaborasi juga dan beberapa produk baru yang keluar gitu. Soalnya kan kalau untuk Hardlife sendiri ini kan dia itu jarang mengeluarkan produk baru gitu. Soalnya kan memang kita untuk bukan filosofi sih, tapi untuk produknya itu sendiri kita sangat berhati-hati lah. Ini konsepnya apa, terus nanti kita ketika membuat produk baru kita mau mengarah kemana dan mau membicarakan apa nih di produk baru kita, itu kita sampai memikirkan itu juga. Makanya itu kadang 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, kalau produktif 1 bulan sekali itu bisa 5 produk bisa. Tapi kayaknya kita di 2021 ini lebih aktif di produk sama kolaborasi sama event kalau semisal jadi. Gitu. Menarik. Jadi pun sama ya, di Bunker pun Luplab sebagai inisiator Semarang Market kan kita hampir punya program yang lumayan sama lah, yang mana konsentrasinya untuk menampung untuk menampung brand-brand kecil atau apapun yang masih dirintis dan sebenarnya kita punya program di hari Minggu untuk sebenarnya satu menambah jejaring pasti, terus hal yang baik lah kalau misal enggak ada beberapa seller juga kan yang walaupun dia udah settle secara online misal dia tetap antusias untuk mengikuti event karena mungkin ada tatap muka atau bertemu langsung dengan calon customer itu kan hal yang menyenangkan. Gitu. Itu sih Mas. Jadi ini nih aku mulai mau nanya agak role model. Aku mau nanya mungkin 3 brand atau 3 clothing yang mungkin Mas Bayu itu
suka banget? Mungkin secara semangat atau secara spiritnya. Pertama Lawless sih. Lawless. Lalu 3 deh. Terus kedua Maternal. Ketiganya ini mungkin di Semarang Prigel sih. Semarang Prigel ya. Pun kalau misal Semarang sendiri sih, mungkin juga biar teman-teman tahu gitu kan. Selain Hard Life itu sebenarnya brand-brand lokal keren selain itu tuh apa aja sih gitu? Kalau yang paling keren Horny sih paling. Horny Cupcake ya. Terus ada Prigel juga yang saya tahu ya. Plankton, terus Patrick juga ada. Terus ya yang mungkin yang aku kenal secara personal itu sih. Tapi memang geliatnya lumayan ini Mas ya. Ada beberapa brand di Semarang juga yang memang kalau aku lihat mereka punya movement sendiri-sendiri, punya karakter sendiri-sendiri gitu. Aku pikir kalau mungkin beberapa temen atau beberapa siapa gitu kalau sempat nanya dan menyinggung soal brand atau clothing itu, ada sebuah narasi atau pernyataan kalau brand di Semarang kok jarang terdengar ya. Itu gimana Mas? Kamu menyikapi pernyataan seperti itu? Jarang terdengar di ya mungkin di luar kota atau gimana? Wah, kalau jarang terdengar ini sepertinya tidak ya. Horny Cupcake itu sudah terdengar di mana-mana sih, aku rasa. Pikir akhir-akhir ini pun iya. Akhir-akhir ini sangat terdengar di mana-mana gitu. Dan meskipun tidak terkenal juga, tidak terdengar juga itu pun, aku rasa dia sudah mempunyai skemanya sendiri-sendiri sih Mas. Dia selaku yang mempunyai brand mungkin mempunyai visinya sendiri gitu. Mempunyai market pasarnya sendiri. Terus dia mau mengarah kemana gitu. Setiap usaha atau brand yang dia buatkan dia sudah tahu dan sudah memikirkan itu gitu. Kalau aku sih itu sih 2021 ini ngeri-ngeri sedep. Untung kita udah mulai, ini masih Januari kan ya? Januari. Untung Januari kita udah mulai ngobrol soal apa yang mau kita bikin nih. Jadi aku pikir adalah awal yang bagus untuk memulai tahun loh. Soalnya kita nggak tahu nanti beberapa bulan ke depan bakal gimana kan. Apalagi pemerintah udah netapin ya PSBB udah mulai lagi dan kita nggak pernah tahu. Semoga kita sama-sama berharap lah agar beranjak membaik. Siap. Amin. Mungkin kita bakal ngobrol banyak setelah ini tentang apa yang mau kita bikin dan kita brainstorming banyak lagi nih Mas ya mungkin ya. Oke. Mungkin segitu cukup. Ya. Ini udah lumayan sih. Udah hampir 40 menit. Makasih Mas Bayu, obrolan yang lumayan mencerahkan. Jadi singkat cerita memang begitu, kita bakal ada kolaborasi yang kita akan update segera. Akan seperti apa kolaborasinya. Jadi kalian tunggu aja info dari kita. Mungkin gitu dulu Mas Bayu. Terima kasih banyak udah datang. Ya. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.